Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat jamaah salat zuhur Masjid Baharudin PT PAL yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan barokah selalu menyertai kita, pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita saat ini berada di bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang berada di bulan Dzulhijjah, tanggal 6 Dzulhijjah. Alhamdulillah, terutama di Indonesia hari ini, MU sama NU penetapan bulan Dzulhijjah tahun 1 Dzulhijjahnya sama, yaitu hari Sabtu yang lalu, sehingga insya Allah lebaran hajinya berbeda dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia lebaran Idul Adha, Idul Kurbannya hari Ahad tanggal 16 Juni. Indonesia yang di dalamnya ada MU sama NU itu hari Senin 17 Juni 2024. Sesuatu yang luar biasa. Allah ingin menjelaskan sebuah pemahaman kepada kita. Dulu ada yang protes, oh lebarannya di Mekah hari ini kok, wukufnya hari ini kok, kenapa di Indonesia belum wukuf, belum tanggal 9 dulu kan gitu. Ternyata memang secara hukum diberikan kewenangan secara hukum penetapan penanggalan sesuai tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Ada dassinina wal hisab juga sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Bagaimana peredaran bulan, perhitungan hilal berbeda antara satu negeri yang satu dengan yang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu berbahagia kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ke-12. Bulan ke-12 merupakan titik kulminasi Allah ingin melihat seberapa kuat dan hebat nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bulan Muharram, Safar, terus Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan ini berapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kau dustakan dari apa yang Allah curahkan dalam kehidupan kita. Jadi kita menghitung nikmat. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Siapa yang mau menghitung berapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya. Maka Allah menurunkan surat yang ke-108. Surat apa nih? Surat Al-Kautsar. Sudah hafal panjenengan? Itu surat langganan, Pak. Paling viral itu kalau sholat sunnah, gak kulhu ya inna atoina. Kalau gak inna atoina ya kulhu, gak pakai lama itu kan. Masya Allah. Inna atoina kal kautsar
sungguh kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, al-katsir al-khair, yaitu nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah, yang banyak yang diberikan Allah. Tuntutan orang yang diberi nikmat itu dua, fasholli li rabbika wanhar. Pertama, orang yang merasakan betapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia ketemu rasa syukurnya kepada Allah, tidak mendustakan nikmat Allah, maka butuh bentuk daripada ketaatan, wujud dari syukurnya itu kepada Allah apa? Yaitu salat. Fasholli li rabbik, salat karena Allah. Wanhar, yang kedua, berkurbanlah, sembelih hewan kurban pada bulan yang ke-12, fi yaumin nahar, pada hari raya nahar. Nabi mengatakan, ahabbu ayyul a'mal ahabbu ilallah min ihraqid dam. Ada satu amalan yang paling dicinta oleh Allah, yang sangat nilainya tinggi di hadapan Allah. Kapan? Ketika tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Apa itu? Orang yang mampu mengalirkan darah, yaitu hewan kurban. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang diberi nikmat tuntutannya dua. Pertama, bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan Allah, wujudnya sholat. Yang kedua, bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan makhluk Allah, wujudnya berkurban. Para jamaah, amalan kurban itu amalan yang sangat tinggi nilainya, yang amat sangat terbaik amalan itu. Kenapa? Karena amalan kurban terutama amalan yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, amalan kurban termasuk amaliyah yang menjadikan ciri daripada mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Min sya'airillah, dari tanda-tanda syiar-syiar agama Allah. Para jamaah, maka setiap orang ingin kurbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fikih, satu orang seekor kambing. Secara fikih, satu ekor sapi untuk 7 orang. Secara fikih, satu ekor unta untuk 7 orang. Ada riwayat yang lain bisa untuk 10 orang kalau untanya besar. Tapi bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, setiap tahunnya dia mampu menyembelih hewan kurban berupa unta yang besar, lebih dari 100 ekor unta. Ini bukan fikih, tapi kecintaannya kepada Allah begitu besar. Apa harta yang paling kita cintai dalam kehidupan ini? Pasti itu pun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita rasakan paling cinta? Kita ini jangankan sesuatu yang kita paling cinta, sesuatu yang sudah kita tidak pakai, kita ini merasa eman, merasa sayang untuk dikasihkan ke orang. Bapak-bapak punya lemari, coba tengok lemarinya, bajunya wis gak kamat, gak muat, gak pernah dipakai, tapi masih anteng itu ada di dalam itu. Kalau dia masih layak pakai, dilondrikan deh, lalu dibungkus rapi-rapi, dikasih wangi, kasihkanlah ke orang yang mungkin butuh untuk dipakai. Entah untuk dipakai kerja bakti, entah dipakai untuk kondangan karena masih layak pakai. Itu lebih bermanfaat, saudara. Walaupun itu katakanlah kita pun sudah tidak pakai, tapi bisa bermanfaat bagi orang. Amalan ini sebenarnya amalan yang mosok sih kayak ngono. Qabil itu berkurban untuk Allah. Qabil itu berkurban, cuma kurbannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Qabil mengorbankan sesuatu yang dia sendiri sudah tidak membutuhkannya. Apa itu? Dalam kitab tafsir, Qabil itu mengorbankan
mengorbankan dari hasil panenan perkebunannya, yaitu jagung yang sudah banyak ulat-ulatnya, sudah gosok. Kalau ditanya, Qabil kamu mau makan nggak ini? Nggak bakal. Dan itu diberikan untuk Allah, maka ditolak oleh Allah. Bagaimana kurbannya Habil? Dari perkebunan, dari peternakan yang unggul itu, dia cari yang terbaik, cari yang paling gemuk, cari yang paling sehat, cari warna yang paling bagus, warna putih, lalu dipersembahkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habil, aku melihat betapa indah dan bagusnya ini ribas, ini kambing besar, sehat, warnanya bagus, semoga Tuhanku mencintainya, dan dia kurbankan, maka diterima kurbannya Habil. Raja mana? Sekarang tanya, panjenengan nanti kurbannya apa? Gitu ya. Insya Allah ada penjual hewan kurban orang Malaysia. Orang Malaysia sebagai penjual hewan kurban, dia bercerita di Malaysia itu ada dua kelompok, antara kelompok Melayu yang orangnya kaya-kaya dan kelompok orang Bangladesh, orangnya miskin-miskin. Tapi ketika dia datang mencari hewan kurban, kata dia, orang Bangladesh itu dia tanya, Pak, mana hewan kurban yang paling besar, harganya yang paling mahal? Itu yang dia tanya. Padahal orangnya miskin-miskin. Sementara orang Melayu, dia tanya, mana hewan kurban yang agak kecilan deh, yang harganya agak murah. Begitu ceritanya. Kemudian saya merenung, kok sama dengan di Indonesia gitu. Ya Allah ya Rabbi, kenapa? Kata Habil, persembahan ini, kurban ini untuk Allah, dan Allah memaklumkan apa yang paling kau cintai, maka itu yang paling dicintai oleh Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai, kata Allah, ke dalam derajat kebaikan di sisi Allah sehingga engkau sanggup mempersembahkan infak yang terbaik yang engkau cinta, paling kau cintai. Masya Allah, para jamaah, dan yang paling dicintai oleh Allah pada momen Idul Adha itu adalah menyembelih hewan kurban. Panjenengan pikir melo urunan sapi saya gurung nyampe duit, melo kambing masih belum cukup duit, akhirnya enggak sama sekali. Itu jangan seperti itu. Nek iso tuku osak duwene duit neng pasar tuku daging sambian kekno neng mau fakir miskin. Nek iso sembelih ayam lalu dagingnya dibagikan kepada tetangga. Untuk apa? Supaya tidak tergolong orang yang kikir, walaupun itu belum termasuk amalan kurban. Tahukah Allah ingin menyembelih apa yang hendak kau sembelih di bulan Dzulhijjah agar kita tidak tergolong orang-orang yang kikir. Benar, hakikatnya itu adalah kurban, tapi esensi adalah agar kita menjadi orang yang peduli dengan sesama. Kalau engkau tidak sanggup dengan kurbannya sapi, kurbannya kambing, bersangguplah engkau bisa berbagi dengan apa yang kau miliki, supaya engkau tetap dermawan di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, lalu yang berikutnya hukum fikih. Di dalam hadis Nabi itu Rasulullah ingin membantu siapa yang kurban, itu termasuk amalan terbaik dan amalan terbaik yang diterima oleh Allah. Tapi Nabi mengatakan, man ba'a jada udhiyatuhu fala udhiyatalah. Barang siapa menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Kulit, Pak, menjual kulit hewan kurban itu tidak boleh, bisa membatalkan nilai kurbannya. Kenapa kok kulit? Sesuatu yang orang kesulitan merawatnya, mengolahnya, butuh waktu. Kulit saya tidak boleh, apalagi jual kepalanya, jual dagingnya, itu pasti tidak bolehnya.
dengan mendramatisir atau dengan cara ngakalin. Karena hadis itu, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, berarti orang yang mau kurban dilarang menjual kulit kurban. Lah kalau panitia boleh. Itu kan ngakalin namanya. Kan bukan yang kurban. Kita tahu panitia itu amanah dari pekurban, sama hukumnya. Lalu solusinya apa? Ya yang mau kurban nambahi ongkosnya. Tanya ke panitia, biaya jagal berapa, beli tas kresek lain-lainnya berapa, di total, lalu dibagi kepada orang yang kurban, tiap orang kena berapa nambahnya. Itu lebih solutif. Kenapa? Menyayangkan kalau kita kurban lalu ibadah kurban kita tidak diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima oleh Allah sebagai amalan kurban, hanya masuk dalam kategori sedekah atau amalan-amalan sembelihan biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau yang menjual kulit atau daging atau kepala itu orang miskin yang dapat bagian dari orang atau dari orang yang berkurban atau panitia kurban. Oh, panitia kurban bagikan. Siapa ini yang pengen kulit? Ya ditawari ya orang yang miskin lah. Yang ditawari pengepul kulit ya ahli ini ngedoli. Orang miskin dapat daging, orang miskin dapat kulit, dia pikir aku lu gak punya beras, tak dol wae dagingnya, tak dol wae kulitnya. Itu sudah haknya dia, tidak masalah, tidak masalah, karena sudah menjadi hak penerimaan dia mendapatkan bagian dari kurban. Tapi yang berkurban termasuk orang yang diamanai untuk kurban tidak dibolehkan menjual. Maka hadis Nabi, fakulu minha, makanlah, watasaddaqu, sedekahkanlah semuanya agar dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari di bulan yang agung, bulan haram, bulan mulia, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Kurban. Semoga kita semua bisa melakukan amal-amal yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, anugerahi kami kesehatan, afiah kami ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk senantiasa taat kepadamu. Berikan kami kekuatan untuk amanah dan melaksanakan tugas-tugas kami. Berikan pertolongan-Mu ya Allah, selamatkan kami dunia dan akhirat kami. Ya Rabb kami, anugerahi kami rezeki yang barokah, rezeki untuk menyatakan taat dan takwa kami kepadamu ya Allah. Ya Rabb kami, perbaikilah kehidupan kami dan baikkanlah kehidupan anak keturunan kami ya Allah. Berkahilah sisa umur kami, berkahi anak-anak kami, berkahi usaha pekerjaan kami, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi saat perjumpaan denganmu. Kau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.